Rasulullah bersabda, "Waslul Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah mimpi. Bahasa ini jamaah, ada 5 hal yang mewajibkan kita mesti mandi. Ada rukunnya jamaah, rukun mandi wajib dan rukun ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, perlu kita niat. Ini mengawali semua amal, perlu kita niatkan dalam mengucapkan mandi. Adapun melafazkan niat ini sudah tambahan saja. Artinya kalau kita sekiranya tanpa itu jawabannya itu sudah sah. Karena dia itu pekerjaannya hati. Artinya maka itu jadi ada pun sudah membaca niat ini penguatannya. Karena kalau sampai jangan ada kasus orang gara-gara tidak hafal niatnya tiba-tiba dan mendapat terus yaitu yang dilafalkan itu adalah doa dan zikir. Yang kedua adalah ta'minu al-badan lima, meratakan seluruh anggota badan. Jangan sampai ada anggota badan yang masih kering. Ini 2 rukun ya. Yang harus kita perhatikan yang lebih. Adapun jamaah sifat hukum bagaimana sifat mandi wajib jamaah. Ini disebutkan bahwa ya'khudul ma' wa yudkhiluhu asabi'ahu fi usul syar'. Jadi kalau kita orang mandi, yang pertama adalah kita bersihkan mandi kita dulu. Bersihkan dulu mandi kita, mulut kita, ya, menggunakan kiri namanya. Habis itu maka kita dianjurkan berwudu sebagaimana wudu kita sholat. Kemudian kita dianjurkan mengambil air, kemudian kita serah-serah di seluruh pangkal rambut kita. Ada air kan? Jadi pangkal tubuhnya kita serah-serah. Kemudian wahafat atau pasti serah-serah kufadat setelah kita serah-serah 3 kali, kita duduk 3 kali kepala kita. Jadi kepala kita 3 kali. Ya. Setelah itu summa afadha ala sa'il jasadi. Setelah itu baru kita siramkan seluruh badan kita. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, kiri, habis ke sebelah. Jadi mulai ya, bersihkan kepala kita dulu kalau mau mandi, kemudian kita berwudu sebelum kita sholat, kemudian ambil air. Bisa kita keluarkan, atau kalau tidak kita bersihkan dengan kita ambil di bawah itu. Kemudian kita dulu 3 kali. Kami itu sebelah kanan, sebelah kiri kita dulu. Kami kita. Nah setelah itu silakan bapak sekalian mau pakai sabun, sudah sah. Ya, ini seperti itu. Kemudian yang ke bawah bagi wanita ini lagi yang al-mar'ah nafsu sya'riha dengan janabah. Bagi wanita itu tidak wajib kita menguraikan rambut ya, tidak dilepas karena kalau kita mandi janabah ya, kalau junub ya, kecuali haid, karena di haid atau nifas itu perlu kita uraikan. Kenapa jangan? Karena kalau junub ini perempuan sering ya, jadi kalau dia lepas rambutnya yang ini akan menyulitkan dia, terlalu repot. Jadi cukup ketika diuraikan rambutnya itu ketika dia berhenti haid dan nifas. Ya. Kalau junub tak perlu diuraikan, ini sudah diratakan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah al-iktisal mustahabbah. Ada beberapa mandi yang disunahkan. Yang pertama, iktisal indah kulit jima. Kita mandi setiap kita mau mengulangi hubungan badan. Jadi ya, apabila kita mau
Ini sunnah. Kalau kita mau mengulangi berhubungan, ini kita jadikan mandi. Kemudian iktisal mustahab di kulli sholati. Bagi wanita mandi ketika kita keluar darah istihadah. Ini darahnya darah air. Ini darah itu jelas dari warnanya, dari baunya. Ketika dia keluar darah dari wanita, ternyata ciri-ciri darah itu tidak nampak, itu istihadah. Dan bagi perempuan yang mendapatkan istihadah, maka boleh dia mandi jamaah. Ini digabungkan. Contohnya dia mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan satu mandi, dengan maghrib Indonesia dengan satu kali mandi. Ini bagi wanita. Kemudian yang ketiga, iktisal pada imam. Kita disunahkan juga mandi apabila kita selesai dari pingsan. Di antara pingsan jamaah itu kita mandi. Keempat, iktisal minjam kursi. Kita diajarkan sunahkan mandi apabila kita selepas mengumpulkan orang muslim. Jadi ini apa jamaah? Ini ketika paman Rasulullah Abu Thalib ini meninggal jamaah. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, idhab bawaris nama itu roja billahi wa qala li asil. Jadi setelah Rasulullah mengatakan jenazah pamannya yang Allah tidak sempat dia bersyahadat. Maksudnya urus jenazah juga menunjukkan setelah selesai jamaah beliau mandi. Yang kelima jamaah disunahkan mandi juga adalah iktisal di aidai wa yaumul akhir. Kita mandi ketika kita mau mengerjakan sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sunnah. Kemudian hari Arafah, bagi kita yang wukuf di Arafah, ini mandi. Bagi haji jamaah kita wukuf di Arafah, ini disunahkan mandi. Yang keenam yang disunahkan mandi adalah ghusl min ghusl mayyit. Apabila kita selesai memandikan jenazah. Jadi bagi yang mandikan jenazah, kita disunahkan juga mandi. Kalau kita hanya mengantarkan saja jenazah sampai ke pemakaman, disunahkan kita berwudu. Jadi kita pulang dari kuburan, kita berwudu. Ya. Rasul bersabda dalam satu video, "Marilah sangat ayatkan melihat hasil barang siapa yang mandikan jenazah, maka dia mandi juga." Jadi kalau sekali kalau ada kesempatan mungkin kita memandikan jenazah, ini yang kita mandi. Kemudian yang ketujuh, al-ghusl wal ihram bila umrah pada haji. Kita mandi sebelum memakai baju ihram kalau kita mau umrah atau haji. Ini juga disunahkan. Kita jamaah yang pakai baju ihram, maka dianjurkan kita sunahkan mandi. Yang kedelapan, al-ghusl di dukul Makkah. Kita disunahkan mandi juga apabila kita masuk kota Makkah. Masuk kota Makkah ini disunahkan kita mandi. Baik, sampai sini jamaah berdasar masalah. Karena di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada topik ini, masalah tanya dulu. Ini bagi, silakan kalau ada yang bertanya. Tanya Pak Ustaz, seandainya mungkin kita habis berhubungan badan, kemudian belum mandi wajib, kemudian kita potong rambut, cukur misal, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apakah kemudian punya ada sesuatu tidak dibolehkan atau bagaimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila di antara kita hidup jamaah dan kita melakukan amal atau perbuatan yang lain, misalnya dari kurang atau memakan dan seterusnya, paling tidak minimal kita berwudu saja. Berwudu dulu. Kalau kita belum sempat mandi, berwudu saja dulu baru silakan. Termasuk kalau kita misalnya belum sempat kita mandi dan kita memakan, habis kita junub, wudu saja dulu. Ada lagi? Yang rambutnya perempuan tadi, misalkan tidak dilepas, diboreh atau dilepas katanya, berarti di
hanya di sela-sela macam wudhu Tetap dibasahi ya. dibasahi. Tetap dibasahi semampu dia bisa jangkau sampai pangkal-pangkal itu. Kita harus menggunakan. Jadi bagi perempuan yang dulu kecuali dia haid atau nifas dia lakukan. Cukup. Baik, kita lanjut jamaah. Toharoh suaid ya. Bersuci dengan tangan. Ya, ini salah satu alat mati. Apabila tidak dapatkan air, atau kita dalam kondisi wudhu, kalau kita menggunakan air bisa mengandung mudarat untuk kita. Maka setelah beribadah kita solusi menggunakan air saja. Yang lainnya jamaah Al-Rasul Al-Maidah ayat 6 mengatakan wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, kalau kalian sakit atau dalam kondisi safar, aw jaa'a ahadukum minkum minal ghaid, kalau kalian setelah selesai dari buang hajat, aw li aw lamastum nisa, ya, atau kita habis kita hubungan badan dengan pasangan kita, falam tajidu ma, dan kita tidak mendapatkan air, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka silakan kita bertayamum dengan menggunakan debu atau tangan yang baik. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, jadi kita membasuh wajah kita dan tangan kita. Jadi jangan terbalik jangan. Jadi kita kalau jadi semuanya yang ada di permukaan ini bisa kita jadikan sebagai media, bisa tembok, bisa meja. Bismillah, kita kan? Kalau ternyata ini bagian kita yang agak kita pada bisa kita buka, bisa kita buka. Kalau tidak terlalu, Bismillah, buka dulu ya, buka dulu. Untuk kali pasti, jangan kiri. Jadi tayangnya dalam kita kiaskan dengan ini solusi ini untuk adalah belum ada yang berpendapat solusi itu setahu kami. Jadi cukup sederhana dan mudah. Ya. Ini juga alternatif bagi kita dari sini kita tidur. Ya. Dan ternyata kalau kita kena air bisa berbahaya. Bermain saja. Ya. Disebutkan zaman ada seorang sahabat itu kena luka perang, ya. Kepalanya luka zaman. Kemudian hidup malamnya. Lantas dia bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, bagaimana saya? Apakah saya harus guling-guling atau harus mandi? Ya. Maka sahabat yang memberikan fatwa ini atau menjawab ini, dia mengatakan, "Faqalu maka digunakan rukhsah wa anta taqdiru ala tidak ada rukhsah bagi kamu, sedangkan kamu bisa menggunakan air. Anda pakai air, kita harus pakai air. Ya. Akhirnya dia fakta salah famata, dengan dia paksakan pakai air dan dia meninggal. Dan kabar ini terngiang oleh Nabi itu Rasulullah. Ada seorang sahabat meninggal gara-gara mandi. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, Khotaluhu dia sebutau tahu. Artinya ini sebuah ungkapan kata-kata yang sedikit mengingatkan jangan seperti itu maksudnya. Ala sa'al kita lam ya'lam, bukankah kamu bisa bertanya kalau kamu tidak tahu? Fa'inna masyiqahul ilm aswal, sesungguhnya obat kebodohan itu yang bertanya. Inna makana yafi ayat ayam. Sesungguhnya cukup bagi kamu dengan ayam saja. Ya, kalau sekiranya menggunakan ayam itu bisa memberikan mudarat, ya, itu dengan ayam boleh. Sama halnya jika kalau kita mendapatkan orang yang sakit, maka dia tak lagi bisa juga berbahaya, artinya repot. Kemudian kita yang sendiri juga agak kerepotan, maka kita yang sehat kita tayamumkan. Jadi tidak betulkan, kita usahkan wajahnya dia bertayamum dari saja. Jadi bagi kita yang misalnya ada mendapatkan orang
Kemudian jamaah poin berikutnya, apa yang bisa membatalkan tayamum? Jadi ketika wudhu di rumah, ya, ketika sudah dapatkan air, seketika itu sudah batal. Kita harus menggunakan air. Yang pertama kita cari air yang tidak dapat, maka hak kita menggunakan. Kita sudah dapat air, maka wudhu ya. Makanya ini pernah terjadi jamaah di kalangan para sahabat. Jadi ada dua sahabat ini berbeda pendapat ya. Jadi yang pertama ketika sudah dapatkan air ya, dia langsung berwudu dengan air tersebut, kemudian dia pulang sholatnya ya. Yang satu tetap bercukupan dengan menggunakan tayamum. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kedua pilihan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada dua orang tadi, asal sunnah wa al-qur'an akan salat. Jadi bagi yang tadi tayamum kemudian mendapatkan air dengan dia mengulangi lagi wudunya dengan itu kemudian dia sholat, maka dia telah mendapatkan sunnah dan bagi dia pahala dua. Laka adilu maratain, bagi kamu dua pahala itu. Dan bagi yang mencukupkan dengan itu, maka baginya satu pahala. Ini juga jamaah. Ini sama halnya juga dengan kita bisa kita ketika dalam keadaan musafir. Kita sudah jamak sama kosong sholat kita. Ya. Tiba-tiba kita datang di sebuah masjid, ya, mungkin ya. Di situ orang sedang mengadakan sholat. Nah, walaupun kita sudah sholat menjamak, kita boleh gabung lagi mengerjakan. Ya. Jadi sholatnya kita dengan jamaah ini, ya. Ini yang pertama untuk mencari fitnah, jangan sampai kenapa dia muslim tidak mengerjakan sholat pada ya, kita jamak ya. Yang kedua, karena itu dia pahala sunnah, ya. Pahala sunnah bagi yang mengerjakan tadi sholat walaupun dia sudah mengkosong atau menjamak. Baik, sampai di sini jamaah penjelasan masalah yang kepada yang ya, satu kali saja sholat. Buka satu kali. Ya, itu. Kalau ini debunya itu agak tebal, bisa kita tutup. Bisa juga kita tutup. Tapi kalau debunya itu sedikit ya, langsung saja. Jadi intinya tidak harus debunya tebal, walaupun itu sudah kena sedikit. Satu kali tempel. Setelah buka dan tempel. Satu kali. Satu kali tempel. Dia tidak akan merasakan mau mulai dengan saya baru. Ya. Saya harusnya di Dogo atau di Selatan di Sekali saja buka biasa mana sih di dinding pesawat baru ini yang diusap sampai di sini. ya itu. Ini tadi kami sebutkan ya Pak, perbedaan pendapat ya. Kalau kita lihat beberapa mazhab, tapi sejauh yang kami pahami bahwa ketika yang itu hanya syariah ya. Ya, ini bahasa dalam Al-Quran ya Pak. Fataya muswa'i dan thayyibah famsahu bi wujuhikum. Ya. Maka fataya kalian yang menggunakan tanah atau tubuh yang baik, kemudian usaplah wajah kalian, wa aydikum dan tangan kalian. Tangan di sini. Kalau ini mirfaqai. Bahasa Arab ini siku. Ini yang bisa kita pakai untuk wudhu ya. Kalau tangan ini pakai bahasa aid, tangan. Nah, tangan di sini. Makanya ketika orang bisa misalnya mencuri itu orang tangannya, bukan sikunya, tangan. Jadi kalau cuma di dinding dengan yang sudah sampai di siku sah atau batal? Seorang nggak masalah ya. Nah,
Cuman yang berlebihan juga kalau memang tidak ada tuntunan sampai ke situ, cukup dengan yang imbang yang memang kami bisa memang ada sebagian yang kami sini ya, kami pernah berdiskusi beberapa teman-teman mereka mengajak diskusi. Cuman kalau dalam bahasa Quran ini bahasa Arabnya ayatikum itu tangan ya, tangan itu seperti berbelahan. Kalau ini dia papai ini pakai dulu. Jadi sampai tadi Kalau bola dianggap hands, ini tangan ini kena di Kalau misalnya bola ini hands, termasuk tangan ini. oh gitu. Jadi bahasanya dia papai kita untuk situ. Jadi ya memang ya orang mungkin istilahnya berbeda-beda tapi cara memahami bahasa ya. Kemudian juga jamaah misalnya dalam sholat misalnya, kalau sholat itu ketika beliau bangkit dari rukuk kembali ke tempat semula, berbeda mau tidak. Ada dua ulama memaknai dengan pemaknaan yang berbeda. Jadi yang satu kalau bangkit dari rukuk sama ada yang dilepaskan, ada yang tidak. Yang kedua-duanya ada pendapat juga maksudnya. Kemudian juga ketika kita sujud ya, ada yang mengatakan ya, tangan dulu, ada yang mengatakan tubuh dulu. Itu juga saya sebutkan bahwa tidak sajadah atau fala itu namanya berbayar ya. Kalau kalian sujud jangan kalian sujud seperti kontak. Jadi ini ulama memaknai kontak saat duduk itu ada yang mengatakan tangan dulu atau walaupun ada ulama jamaah dia mempunyai garis tengah mengatakan ketika kalau seorang itu masih muda dia menggunakan lutut dulu, ketika sudah berusia menggunakan tangan dulu. Ada yang berbalik diperbolehkan ya, ada yang tak boleh ya. Kalau sujud kepala dulu ini yang penting tangan gitu ya. Jadi itu jamaah itu istilah ulama yang dalam sholat ini sering ya dan tak perlu kita perselisihkan masalah ini ya. Doa termasuk juga kalau kita tasyahud ada yang berangkat ada yang tidak dulunya juga ada dari doa seperti itu. Baik. Ada lagi? Kita boleh ya, ada 3 ayat yang keluar dari kemaluan kita. Ya. Yang pertama mazi, kedua mani, dan wajib ya. Kalau mani ini keluar karena syahwat ya. Dan dia membatalkan wudhu, tapi tak perlu harus mandi. Ya. Kemudian wajib ini biasanya cairan yang keluar setelah kita buang air kecil kalau dalam kondisi dingin biasanya cairan keluar. Ini juga membatalkan wudhu, tapi tak perlu kita mandi. Ya, yang wajib itu adalah ketika keluar mandi, ya, mandi. Dua zat ini yang mandi dan wajib, dua-duanya ini secara zat punya najis ya, najis ya, najis. Artinya tidak perlu harus mandi. Ada pun mandi secara zatnya yaitu suci, mandi, suci, dan dia ketika keluar harus mandi. Makanya dikatakan bahwa Aisyah terkadang mendapatkan mandinya Rasulullah itu nempel di kain itu sudah mengering, ya Aisyah fresh ya. Jadi dia secara zat ini tidak najis ya, mandi. Kalau wadi yang mandi ini najis, jadi batalkan itu. Tapi tidak perlu harus mandi. Ini wala. Ini satu lagi Ustaz. Ini ada biasakan di penjelasan katanya tidak boleh pakai sabun duluan atau gimana? Bukan wajib. Iya. Iya, tadi kami sampaikan di penjelasan tadi, waktu kita mau tambah-tambah tadi pakai sabun, setelah kita selesai semua. Setelah kita sudah ratakan buat, kalau kita mau
tambah dengan pakai sabun atau sampo silahkan. Diselesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Sebelum pakai sabun, ini dulu. Iya. Niat. Ya, kalau kita keluar mandi, dibersihkan dulu. Kalau kita dulu kita sholat. Kalau kita mandi, air, selat ini, kemudian guyur 3 kali. Jadi kalau kita kanan kiri ini kita angkat. Lagi. Dia kita tidak keluar mandi. Kalau kita lihat lebih kalau wajib dia disunahkan dulu. Setelah itu salat. Setelah kita berwudu, setelah selesai untuk pantau, untuk kita 3 kali, kemudian kita dulu. Kalau kita 3 kali, kita bersama. Jadi diawali dengan wudu ini. Jadi jangan bahwa proses mandi janabah itu mirip dengan kita mandikan jenazah. Jenazah. Begitu. Sebelum kita mandikan jenazah, kita istinja dulu, bersiap kotoran dulu. Kita angkat sedikit, kita tekan sedikit ya. Jadi kita bersihkan dulu. Setelah itu kita bersih, baru kita wudhukan. Wudhu, habis itu kita wudhu sebelah kanan. Kita satu. Jadi kalau kita memiliki jenazah, ingat itu jangan sampai kita mencuri. Ceritanya seperti itu. Ada? Masih ya? Alhamdulillah penjelasan tentang wajib dan tayamum kita sudah sama-sama kaji. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita ya Pak. Kita bisa lebih baik lagi dalam tata caranya. Kalau ini sudah menjadi biasa kita ya. Jadi ini mimpi kemudian. Kemudian kita ulang lagi apa yang telah kita dapatkan, itu tidak ada yang kurang, jadi kita saling melengkapi. Baik, terima kasih banyak